Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Baik, kita di pertemuan kedua ini akan membahas tentang materi sendi. Jadi materi sendi ini kelanjutan dari materi pertemuan pertama kita, yaitu tentang tulang dan rangka. Kemudian sendi. Di sini Ibu berikan gambaran tentang persendian manusia. Nah, di gambar ini yang mana sih Bu yang namanya sendi? Terus sendi itu adanya di mana saja? Seperti itu. Oke, pertanyaannya sebelumnya adalah apa sih itu sendi? Kira-kira anak-anak Ibu tahu tidak apa itu sendi? Mungkin bahas dulu pas di SMP ya. SMP kelas 1 kita tidak ada belajar ya, atau mungkin di SD. Nah, kita bahas sendi adalah tempat pertemuan antara dua tulang yang membentuk rangka, atau kata lainnya penghubung antar tulang. Nah, di sini pada gambar, di sini dicontohkan dia ada namanya tulang alat gerak bawah ya. Sini kaki, berarti di sini kalau ini kaki, ini tulang betis dengan tulang kering, ini tulang kering, ini tulang betis. Di sini ada tulang paha. Nah, di sini ada tempurung lutut ya. Nah, di antara di bawah tempurung lutut inilah dia tadi ada namanya sendi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang persendian terbagi atas 3 ya. Yang pertama ada sendi sinartrosis. Jadi sendi sinartrosis ini dia sendi yang tidak memungkinkan adanya gerakan atau impossible atau sulit untuk bergeser ya, atau untuk bergerak. Di mana kira-kira bagian tubuh kita yang sendinya kemungkinan tulang-tulang ini itu sulit untuk bergeser. Jadi untuk sinartrosis ini contohnya terdapat di tulang tengkorak. Misalnya gini ya. Di penyusun dari rangka tengkorak kita kan ada banyak tulang ya, misalnya tulang dahi, tulang baji, tulang pelipis ya kan. Nah, bayangkan antara tulang dahi baru sini tulang baji, sini berarti kan ada sendi kan. Nah, bayangkan kalau sendinya ini dia gampang bergeser, berarti setiap kita kena terantuk dikit kepala, peot berarti kan bergeser berarti tulang kita kan. Itu jadi makanya Allah itu menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya ciptaannya, sehingga contohnya aja dari tengkorak kita Allah lebih melindungi bagian inti dari tubuh kita, yaitu bagian otak, dengan menciptakan sendi yang tidak mudah bergeser pada bagian tengkorak seperti itu. Kemudian yang kedua ada sendi amfiartrosis. Jadi sendi yang bisa digerakkan tapi hanya sedikit, contohnya antara tulang rusuk dan tulang belakang. Nah, ini contoh dalam pergerakan kita ketika kita tarik napas, maka tulang belakang kita juga bergerak, tulang rusuk kita juga bergerak, tapi hanya untuk satu peristiwa itu saja ya. Kemudian yang ketiga itu persendian yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan, yaitu namanya sendi diartrosis. Nah, sendi diartrosis ini ada beberapa contohnya. Di sini Bu berikan 6 contoh dari sendi diartrosis, yaitu sendi putar, engsel, peluru, pelana, dan luncur, serta geser ya. Nah, untuk sendi putar sendiri, dia terdapat di tulang leher dengan tulang tengkorak, lebih tepatnya di tulang atlas. Dia nanti ada antara tengkorak dengan di bawahnya itu atau bagian leher bagian atas itu namanya ada tulang atlas. Di situ terdapat namanya sendi putar. Contohnya ketika kalian olahraga diminta pemanasan itu pasti disuruh memutar kepala seperti ini ya kan. Nah, ketika kalian suruh memutar kepala, maka di situ berperanlah sendi putar kalian. Jadi untuk sendi putar ini sendiri hanya terdapat di tulang atlas tadi dengan tengkorak tadi ya. Kemudian yang kedua ada sendi engsel, terdapat di tulang siku dan lutut. Jadi engsel itu dia hanya bersifat dua arah, melurus dan menutup. Jadi di siku antara tulang lengan atas dan lengan bawah. Jadi dia ada di siku. Seperti halnya untuk lutut pun juga seperti itu, menekuk dan meluruskan. Jadi sistem kerja sendi engsel ini sama ketika kalian membuka dan menutup pintu ya. Kalian melihat aja bagaimana engsel pintu itu. Kemudian yang ketiga ada sendi peluru. Sendi peluru ini terdapat di antara tulang belikat dengan tulang lengan atas misalnya. Belikat ini kemarin sini kan, yang di belakang punggung ini yang bentuknya seperti trapesium dan lengan atas seperti ini. Berarti lebih tepatnya antara tulang belikat dengan lengan atas adalah di bagian bahu. Ketika kalian pemanasan olahraga, kalian ada disuruh memutar bahu. Kenapa bahu kalian bisa berputar? Karena ada namanya sendi peluru.
Jadi bentuknya seperti ini tulang belikat, ini lengan atas. Jadi dia ibaratkan ini mangkuknya, ini gilingannya, dia bisa bergerak seperti ini aja. Dia tidak bisa begini, seperti itu. Kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana ini terdapat di jari-jari. Kemudian ada sendi luncur. Sendi luncur ini terdapat di pergelangan tangan dan tulang pengumpil. Nah, silakan kalian cek lagi nanti tulang pengumpil itu ada di mana ya. Kemudian yang keenam tadi, maaf di sini kurang tabelnya satu, yaitu sendi geser. Jadi sendi geser itu ada pada bagian tulang belakang. Makanya di tulang belakang itu terjadi sering, kalau misalnya orang yang sering jatuh, sering terjadi namanya pergeseran sendi. Kemudian di sini ada gambar tentang tempat-tempat persendian tadi, lebih tepatnya. Jadi yang kalau bagian A ini sendi yang tak dapat digerakkan, yaitu di tengkorak. Nama lainnya tadi adalah sendi sinartrosis. Yang kedua ada sendi putar di tulang atlas dekat tengkorak dan leher. Kemudian sendi pelana pada pergelangan tangan atau pada jari-jari tangan, sendi engsel pada siku dan lutut, sendi geser pada tulang belakang, sendi peluru pada antara tulang panggul dengan tulang paha atau antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Berikut kita masuk ke bagian otot. Nah, kalau kemarin kita membahas pertemuan pertama, rangka atau tulang itu berperan sebagai alat gerak pasif, maka otot berperan sebagai alat gerak aktif. Nah, untuk otot ini bergeraknya seperti apa, Bu? Jadi gerak antar otot itu ada macam-macamnya juga. Yang pertama, gerak antagonis. Jadi gerak antagonis ini dia bukan antagonis berarti jahat ya, tapi gerakan dua buah otot yang saling berlawanan. Jadi kerjanya itu berlawanan. Contohnya adalah seperti ini. Ketika kalian menekuk atau meluruskan tangan, bagian atas ini yang kalau kalian lihat mungkin sedikit membesar ya, itu namanya otot bicep. Sedangkan bagian bawahnya namanya otot tricep. Ketika kalian menekukkan, maka otot bicep kalian berkontraksi atau menegang, sementara otot tricep kalian relaksasi. Sebaliknya ketika kalian meluruskan tangan seperti pada gambar ini, otot bicep kalian relaksasi, tricepnya kontraksi. Jadi kalau dia mengembang itu menandakan dia kontraksi ya, atau kontraksi itu artinya bekerja. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah gerak sinergis. Kalau tadi ini adalah antagonis, yang ini sinergis. Apa itu gerak sinergis, Bu? Gerak sinergis adalah gerak dua buah otot yang sama arahnya. Kalau ini tadi kan berlawanan kan, satu kontraksi, satu relaksasi, satu bekerja, satu istirahat. Kalau ini sama-sama, dia terangkat, yang satu terangkat, yang satunya juga terangkat. Kalau yang satunya kerja, yang satunya juga kerja. Jadi dia sama-sama kerjanya barengan. Contohnya itu ketika kalian membuka dan menutup tangan. Misalnya gini ya, ketika kalian mau menutup tangan, maka bagian pergelangan tangan kalian menghadap ke bawah kan? Begitu juga pada bagian siku, menghadap bawah. Tapi ketika kalian membuka ke atas, maka sama pergelangan tangan menghadap ke atas, juga bagian lipatan siku juga menghadap ke atas. Berarti dia kerjanya barengan kan? Seperti itu. Kemudian untuk contoh gerak antagonis ini banyak, Nak. Jadi Ibu contohkan ada beberapa, ada 8 macam gerakan. Ada adduksi, abduksi, aduksi, ekstensi, fleksi, supinasi, pronasi, depresi, dan elevasi. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, abduksi. Adduksi. Kita lihat di gambar. Abduksi itu adalah menjauhi, gerakan menjauhi badan. Sementara yang adduksi, gerakan mendekati badan. Contohnya ketika kalian berenang. Ketika kalian berenang, mengayunkan tangan seperti ini. Ketika kalian seperti ini ya, misalnya dari depan ke sini, itu berarti mendekati tubuh. Itulah gerak adduksi. Ketika kalian udah dari sini ke belakang, kan ini gerakan tangannya menjauhi tubuh kan? Itulah dia abduksi. Dalam satu kali gerakan dia bisa dua sifat, menjauhi dan mendekati. Kemudian ada ekstensi dan fleksi. Ekstensi dan fleksi yang mana, Bu? Ini dia.
ekstensi meluruskan, seperti hal kalian tadi seperti ini, meluruskan. Dan fleksi adalah menekuk. Ini kerjanya tadi antara otot bisep dan trisep. Kemudian supinasi dan pronasi. Contohnya pada gambar ini, yaitu pronasi menelungkupkan, supinasi menelentangkan atau menengadah ya. Kemudian yang ketujuh ada depresi dan elevasi. Depresi, kalau kita bilang, oh itu orang itu depresi, berarti kan terjadi penurunan kejiwaan. Jadi depresi itu menurunkan. Kalau kalian sering olahraga, pemanasan ada kan suruh nundukkan gini, kemudian ada pemanasan mengangkat dagu. Nah itu termasuk kalian pergerakan otot secara antagonis, yaitu depresi dan elevasi. Oke, lanjut. Jenis-jenis otot, ini yang terakhir ya, jenis-jenis otot. Jadi jenis-jenis otot kita itu nanti ada 3. Yang pertama ada namanya otot polos. Jadi otot polos ini dia terdapat di sistem-sistem organ manusia, contohnya di usus, di lambung. Jadi kenapa Bu makanan itu bisa bergerak Bu dari usus ini turun sampai ke nanti terbuang ke anus, karena adanya otot. Jadi di usus ini terdapat otot-otot, namanya otot polos. Kemudian ada otot lurik. Otot lurik ini kata lainnya adalah otot rangka ya, sama. Otot lurik, otot rangka itu sama. Jadi otot inilah yang menempel langsung pada rangka. Jadi kalau pertemuan pertama Ibu bilang otot itu menggerakkan rangka sebagai dalangnya atau sebagai alat gerak aktifnya, dia pas di sini tulang, bisa melekat di tulangnya. Kemudian otot jantung. Jadi otot jantung ini spesialisasinya hanya di jantung, tidak ada di organ lainnya ya. Oke, sekian dari Ibu. Silahkan nanti ikuti kuisnya dengan teliti. Kemudian untuk tugas praktik yang kemarin kan sudah Ibu nilai ya. Jadi harap itu tetap diingat. Untuk nantinya bakal Ibu masukkan juga di kuis tahap kedua ini. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.